Halo Cinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama komedi terbaru ya yang diperankan oleh Raditya Dika dan Ariel Tatum. Yes. Ini disutradarai oleh Bapak Sunil Sorhaya sendiri. Judulnya Catatan Harian Menantu Sinting. Akhirnya Pak Sunil ngesutradarin lagi setelah sebelumnya dia filmnya Panderwick. Oke, Catatan Harian Menantu Sinting ini bercerita tentang pasangan suami istri, suku Batak, Minar dan Sahat. Setelah baru menikah, mereka tinggal di Pondok Mertua Indah ya di rumah orang tuanya Sahat. Yang mana konflik ini terjadi ya sebagaimana dalam rumah tangga kadang mertua tuh merongrong di dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri baru ini. Oh, mengalami ya Anda. Enggak sih, alhamdulillah mertua aku baik, I love you mama mertua. Ya, karena Audrey tidak tinggal dengan mertua. Kalau orang sih sukanya tentu ini produksi value-nya ya, production value-nya sungguh sangat pol-polan nih Pak Sunil ngedirect film lagi, terus kan Panderwick aja kan udah edan sekarang dia turun lagi, langsung lah diedankan gitu. Dari awal kita langsung melihat pernikahan dengan adat Batak ya. Iya, benar. Yang kan biasanya jarang ya, ini mah dipolken ya lah. Asli banget, kayak biasanya kan kalau adegan pernikahan di sebuah film tuh ya dengan make up ya udah segitu, ini bener make up pengantin kelihatannya. Adat Batak pernikahannya tuh kan tidak sesimpel kita yang Sunda, Jawa atau bahkan intimate versi budget enggak, tapi grand dari segi yang terlibat. Iya, ekstraksinya dulu beneran pakai kayak kita melihat oma opung gitu. Iya, yang beneran dengan soket dan semuanya. Terus juga yang aku suka tuh ya konsisten dalam penggunaan bahasa Bataknya sih, maksudnya bener-bener enggak yang cuman kadang ya beberapa film yang nyeritain tentang orang Batak gitu, tapi cuman bahasa Indonesia logat Batak-Batakin, ini enggak gitu, bener-bener niat pemberkatan pernikahannya coy. Yang kayak bahasanya yang kalau misalkan itu tidak ada subtitle-nya saya sendiri tidak akan ngerti. Iya, ini tuh beneran kayak emang bahasa menggunakan bahasa asli. Betul. Terus dialeknya juga masih enak ya, dialek Batak beneran. Bukan dialek-dialek seperti Bang Togar kan. Bukan gitu-gitu kan kebanyakan. Ini tuh emang beneran udah serius itu gitu. Terus kan di sini setiap ngumpul keluarga nyanyi gitu. Ada acara ini pecah nyanyi. Suara seperti biasa ya kalau choir Batak ya kayak mantap gitu. Sih, ini beneran menceritakan keluarga Bataknya tuh langsung dipolin habis gitu. Hal lain yang aku suka juga dari cara menceritakannya sih, dari POV-nya kan POV istri ya, yang mana dia kan ceritanya tuh seorang ya awalnya translator kan, ya udah ngambil POV dari seorang yang memang bisa bercerita gitu, dari kayak dia latar belakangnya tuh seperti apa, dia kemudian menikah dengan seseorang dan keluarga besar penuh drama. Jadi dari segi dia bercerita bermonolognya, narasinya itu aku suka sih. Dari awal dia nyeritain kalau keluarganya saat gimana, dengan cepat dia nyeritain dulu ketemu saat di mana, ketemu sampai akhirnya nikah, nyeritain keluarga, silsilah keluarganya secepat itu gitu kan. Di awal filmnya kita udah bisa tahu saat keluarganya ini, masalah keluarganya apa-apa, kita udah langsung tahu gitu dari penceritaan si Minar itu. Jadi di sini pun kita ngikutin alur ceritanya juga udah enak banget ya di sini. Terus ditambah bumbu komedinya yang ya beberapa masuk. Terus kan di sini tuh enaknya komedinya bukan keluar dari Raditya Dikanya sendiri, dan ini beneran dikeluarin cast lain yang malah bikin lebih bikin Raditya Dika lebih bikin ketawa. Mungkin emang di skrip filmnya juga udah lucu berarti. Ibunya ini nih, si Inangnya ini juga effortlessly funny gitu, kayak emang lucu banget, emang pecah banget gitu. Maksudnya dari segi dia marahnya, berulang kali dia bilang bodoh kali kau Minar, itu tuh lucu banget. Kritisnya ibu-ibu tapi ya lucu aja, kayak relate. Walaupun aku bukan suku Batak, tapi kita semua relate kalau udah ibu ngomel, ibu yang galak, how full we are di mata mereka kalau kita udah nggak bisa ngelakuin sesuatu tuh ya masuk gitu. Ya mungkin ya film ini kan ya ada seperti yang teman-teman bisa lihat sih di trailernya kan, ada adegan dewasa dan lain-lain, dan nggak mengedepankan itunya juga, maksudnya kayak ada tapi cukup lah ya. Cukup gitu, cukup menggambarkan aja kalau memang Sahat sama Minar ini memang pengantin baru. Mereka ya namanya pengantin baru ya masih anget lah, saling mencintai, terus punya keinginan yang sama kayak gitu-gitu. Jadi gak yang diumbar gitu, diumbar ini full 18 plus adegan dewasa, enggak. Di sini tuh masih
masih aman. Ya mungkin Raditya Dikanya juga nggak boleh kali sama istrinya, nggak boleh sampai cium-cium gimana boleh, ya gitu. Dan ini juga termasuk acting Raditya Dika yang tidak biasa. Soalnya kan biasanya dia yang cuma pelangga-pelongo tanpa ekspresi, tapi di sini dia langsung udah ada drama-dramanya, acting seriusnya ada gitu kan. Dan di sini juga termasuk ini ya, si Minarnya lumayan menarik perhatian. Pokoknya dari actingnya juga ini mungkin film Ariel Tatum terbaik yang pernah Ariel Tatum mainkan gitu. Terus lanjut kita ke yang kurangnya nih, Indri. Dari aku sendiri sih mungkin gini, nyambung sama yang tadi aku bilang, si Inangnya, mamanya itu. Ya mungkin kan film ini mau menyajikan nih mertua yang nyebelin, yang emang, penggambaran nyebelinnya tuh masih kalah sama lucunya gitu. Dalam beberapa part memang menjengkelkan, tapi pada beberapa part ya sebenarnya ini bukan mertua nyebelin, tapi emang mertua on aja gitu, kayak gitu sih paling kalau aku ngelihatnya. Kalau si Inangnya itu tuh berharap ada cerita lebih dalam. Kalau orangnya berharapnya kenapa Inangnya melakukan ini, kenapa Inangnya begini, kenapa. Kan di sini juga ada dibahas yang tentang sahur matua ini kan. Itu padahal itu bisa dieksplor. Iya, bisa didalemin di situ kenapa Inangnya sampai ngebet. Pengen, iya atau enggak mungkin Inangnya kesepian sampai harus nelponin anaknya. Itu sayangnya nggak dieksplor apa sih si karakter Inangnya, kenapa dia melakukan itu. Pasti kan ada sesuatu yang men-triggernya. Kan ada yang adegan yang nelfon terus tuh si Inangnya. Anak-anaknya kan pada ngeblok, tapi siapa sih Ariel Tatum enggak nih, si Minar enggak. Pengen ada adegan dari sisi mertuanya kayak ternyata bahkan di antara anak-anakku sendiri pun yang paling bisa aku andalkan dan paling sayang sama aku tuh ternyata menantu aku. Itu kurang banget dieksplor gitu. Malah jadi sisi menantunya yang melihat yang membuka mata gitu mengenai mertuanya seperti apa gitu, padahal masih berpotensi banget buat menyeimbangkan, kayak saling menyadari kalau baik mertua maupun menantunya tuh ternyata saling menyayangi satu sama lain gitu. Nah itu enaknya sih ada bisa kayak gitu ya tergambarkan, tapi sayangnya di sini kurang. Dan di sini juga ada scene yang harusnya bisa jadi epic yang pas si Minarnya ngedatengin ke balkonnya si Sahat. Harusnya itu tuh adegan yang oke kan saat di kantor. Iya saat dia ngingetin gara-gara kamunya berubah bukan karena kamu kurang jantan atau gimana kan, itu sebenarnya obrolan yang peaknya. Iya kalau kamu nonton Nokta Merah Perkawinan kan itu bisa jadi adegan pas mereka pada berantemnya gitu kan, pol-polan. Nah tapi sayangnya ini cuma itu doang. Kan Minar sama Sahat tuh datang dari latar belakang keluarga berbeda ya. Si Sahat kayaknya walaupun emaknya suka marah-marah ya cemara gitu. Sedangkan Minar kan orang tuanya udah nggak ada. Kayak berantemnya Minar sama Sahat itu belum bakal lebih seru lagi kalau memang di latar belakangnya kayak kamu tuh nggak tahu posisi aku yang nggak punya orang tua. Itu bisa lebih gong lagi gitu. Sayangnya tidak menggunakan itu ya. Soalnya kayak traumanya si Minar kenapa nggak mau punya anak juga. Kurang kita tuh juga. Tiba-tiba ya kamu takut kayak mama ya. Nah itu tuh agak kurang gimana gitu. Dan itu juga di momen terakhir yang akhirnya mereka baik antara si Minar dan orang tuanya ya kayak terlalu cepet gitu, nggak ada. Nggak ada proses kayak misalkan contohnya. Taruh dulu apa sampai akhirnya klimaksnya itu. Gitu. Kayak misalkan berproses ya, mungkin kayak Minar kaget gitu punya mertua yang kok sebawel ini, tapi makin lama tuh ternyata kehadiran mertuanya tuh bisa mengisi puzzle-puzzle kekosongan dia sebagai tim piatu. Misalkan pada akhirnya yang punya masalah kesuburan adalah misalkan si Minar, terus akhirnya si ibunya lah, si mertuanya lah yang walaupun misalkan mulutnya agak begitu tapi nyemangatin atau apa, jadi kayak selalu ada jadi kayak menyembuhkan inner child-nya dia itu bakal. Sayangnya sih nggak sih. Dan ini juga sih maksudnya kan endingnya juga si Monang ini akhirnya menikah kan dengan Ralinsa. Ya masalahnya juga nggak terlalu diituin Ini timbul pertanyaan juga sih mengapa batal gitu. Iya kan itu nggak diceritain juga yang batal. Kan emang bukan sesama Batak, tapi kan harusnya ada sesuatu yang bikin si Monang yang membatalkannya apa. Nah ada itu bridging-nya atau apa. Langsung aja nih ke skornya Dri buat cerita harian menantu Sinting. Dari aku sih 7 ya. Iya dari aku juga 7 karena emang alurnya gampang diikutin, komedinya masuk beberapa dan yaitu Ariel Tatum dan Raditya Dika ternyata
chemistry-nya dapat Iya, ya. betul. Mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua ya. Jadi buat kalian yang mau menonton filmnya, silahkan ditonton, dan ini merupakan tontonan drama komedi yang ringan dan menghibur ya. Dan pokoknya di bioskop juga, di pas saya nonton juga banyak yang tertawa, dan berarti komedinya berhasil gitu. Kalau emang ada yang ketawa, ya beberapa kali ketawa, nggak cuma krik-krik, nggak banyak krik-krik. Oke, mungkin cukup sekian dari review kami berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.